Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Putri. Kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dengan materi bab 4, yaitu teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi laporan hasil observasi, kalian harus mengetahui dulu apa itu observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan. Jadi kalau mengobservasi adalah mengamati. Apa yang diamati adalah objek. Yang diamati adalah objek. Mengamati objek. Untuk apa? Apa tujuannya mengamati objek? Mengamati objek untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Jadi, observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya apa itu observasi. Kalau begitu, Ibu akan langsung melanjutkan. Kita masuk ke materi, yaitu laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil observasi atau pengamatan terhadap suatu hal atau objek. Jadi setelah kita mengobservasi atau melakukan pengamatan, kita menulisnya menjadi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi juga mendeskripsikan objek secara umum. Lalu pertanyaannya, masih banyak yang bingung, apakah laporan hasil observasi ini sama dengan teks deskripsi? Karena teks deskripsi juga mendeskripsikan objek. Teks laporan hasil observasi juga mendeskripsikan objek. Lalu pertanyaannya, apakah sama antara teks deskripsi dan laporan hasil observasi? Jawabannya berbeda. Jadi teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi itu berbeda. Ini kita lihat perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Jika teks laporan hasil observasi itu menggambarkan peristiwa atau mendeskripsikan objek tapi secara umum dan bersifat ilmiah. Jadi kalau laporan hasil observasi itu lebih bersifat ilmiah. Tetapi kalau teks deskripsi menggambarkan objek secara khusus atau bersifat unik dan individual. Lalu kita lihat lagi ada contoh dari teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Bisa disimak ya. Ini kita sama-sama mendeskripsikan kucing. Tetapi yang satunya ini adalah teks deskripsi dan yang satunya lagi teks laporan hasil observasi. Jika teks deskripsi menggambarkan kucing tetapi lebih ke keunikan kucing tersebut. Keunikannya lebih ke sifatnya, seperti disebutkan kucing itu penurut. Lalu cirinya bulunya halus dan berwarna putih, itu teks deskripsi. Jika teks laporan hasil observasi lebih ke umum, mendeskripsikan secara umum, seperti jenis kucing. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora. Lalu nama ilmiah dari kucing yaitu Felis catus atau Felis silvestris catus. Ini contoh dari teks laporan hasil observasi. Salah satu contoh teks laporan hasil observasi itu adalah buku ensiklopedia. Nah, di dalam buku ensiklopedia itu banyak sekali mendeskripsikan objek atau mengamati objek, melakukan observasi kepada objek, bisa tumbuhan, hewan. Yaitu adalah contoh dari LHO atau laporan hasil observasi. Lalu untuk lebih memahami lagi
Bagaimana sih laporan hasil observasi itu? Kita lihat ke ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan kata benda umum. Nah, ini di ciri yang pertama ini sudah berbeda dengan teks deskripsi. Jika teks laporan hasil observasi menggunakan kata benda umum, misalnya sekolah dan bukan sekolahku. Jadi yang diamati atau dideskripsikan adalah sekolah secara umum, bukan sekolahku. Sekolah secara umum. Kalau sekolahku itu bukan laporan hasil observasi, karena laporan hasil observasi mendeskripsikannya secara umum. Contoh lain seperti ini ya anak-anak ya. Mungkin kita mengamati objeknya berupa kucing. Dari judulnya sudah berbeda. Jika teks deskripsi judulnya kucingku atau kucing yang menggemaskan. Tetapi jika teks laporan hasil observasi judulnya hanya kucing saja. Kenapa kok berbeda? Jika teks deskripsi judulnya kucingku, karena yang dijelaskan hanya satu kucing saja. Tetapi jika laporan hasil observasi berjudul kucing, yang dibahas adalah kucing atau jenis kucing secara umum. Itu jika LHO membahasnya jenis kucing secara umum, nama ilmiah dari kucing. Tetapi kalau deskripsi hanya satu kucing saja, dan yang dibahas mungkin seperti sifat dari kucing menggemaskan. Jadi judulnya kucing yang menggemaskan. Seperti contoh ibu tadi, sifat dari kucing yaitu kucing yang penurut. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi ciri pertama ini sudah kelihatan berbeda antara teks deskripsi dan laporan hasil observasi. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis atau ilmiah seperti yang ibu sebutkan tadi, contohnya dari nama ilmiah dari kucing. Nah, itu disebutkan di laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga, merupakan hasil pengamatan. Jadi harus melakukan pengamatan dulu, pengamatan terhadap objek dan menyajikan fakta atau fenomena yang ada. Melakukan pengamatan itu harus sesuai dengan fakta, tidak boleh dibuat-buat hasilnya, karena benar-benar melakukan pengamatan, benar-benar mengamati objek dan harus menyajikan fakta, harus sesuai dengan apa yang diamati dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi teks laporan hasil observasi itu benar-benar harus sesuai dengan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang terakhir, isinya berupa penjelasan tentang sesuatu yang diinformasikan. Lalu selanjutnya kita lihatlah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Bisa disimak ya dengan judul buah manggis. Ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Untuk contoh ini ada strukturnya juga nanti di slide selanjutnya. Lalu ibu juga mempunyai contoh video teks laporan hasil observasi. Bisa disimak setelah ini. Adenium adalah tanaman yang berasal dari Afrika dan Asia Barat. Tanaman ini juga disebut mawar padang pasir atau Kamboja Jepang oleh orang Indonesia. Tanaman ini biasa ditanam sebagai tanaman hias. Bunga adenium terkenal berkat warna-warnanya yang elok dan juga untuk batangnya yang tebal. Ada beberapa jenis atau spesies tanaman adenium. Jenis adenium yang paling populer adalah Adenium obesum, yang berwarna merah muda dan putih. Contoh-contoh lain termasuk Adenium white knight, yang berwarna putih dan bertumbuh cepat. Selain itu, terdapat Adenium waterfall, yang berwarna merah dan bercak putih, dengan daun yang berbulu. Jenis-jenis adenium yang lain termasuk Adenium swazicum, Adenium multiflorum, Adenium bohemianum, Adenium arabicum, Adenium oleifolium, Adenium somalense, dan Adenium socotranum.
Tanaman adenium memiliki perakaran membesar. Akar yang berada di luar tanah akan terlihat membesar. Jika terlalu basah, akar akan membusuk dengan cepat. Batangnya lunak dan tidak berkayu. Walaupun begitu, batang tanaman adenium bisa tumbuh menjadi lebih besar. Daun adenium cukup beragam. Ada yang lonjong, oval, dan lain-lain. Daun adenium memiliki tulang menyerip dan berwarna hijau. Sementara itu, bunga adenium memiliki 5 kelopak. Bunga adenium memiliki beragam variasi warna. Contohnya, merah muda dan putih. Jadi anak-anak, setelah kita menyimak video tadi, bisa disimpulkan apa yang diobservasi. Yang diobservasi adalah adenium atau bunga mawar padang pasir. Lalu disebutkan juga jenis-jenis dari adenium, lalu ciri-ciri dari tanaman adenium sendiri, lalu juga ada ciri-ciri dari daun adenium dan warnanya. Ini adalah contoh laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi dengan mengobservasi objek-objeknya berupa adenium atau bunga mawar padang pasir. Apa yang diamati? Jenisnya, lalu ciri-ciri dari adenium, lalu ciri-ciri daunnya, warnanya, itu semua yang diamati lalu dilaporkan menjadi laporan hasil observasi. Lalu kita lanjutkan kepada struktur laporan hasil observasi. Struktur laporan hasil observasi itu yang pertama definisi umum. Definisi umum adalah keterangan atau gambaran umum mengenai objek yang diamati atau dideskripsikan. Jadi ini isinya masih gambaran umum mengenai objek. Contoh, manggis merupakan buah tropis khas Kepulauan Sunda dan Maluku. Nama ilmiah tanaman ini Garcinia mangostana. Manggis banyak dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ini adalah contoh definisi umum, gambaran umum dari objek. Belum ada ciri-ciri khusus yang lebih mendetail. Di sini masih disebutkan manggis itu khas dari Sunda dan Maluku. Lalu disebutkan nama ilmiah dari buah manggis, dan buah manggis itu dibudidayakan di mana saja, yaitu di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan lebih rinci mengenai objek atau jenis mengenai objek. Seperti contohnya, jenis, klasifikasi, jenis atau klasifikasi, ukuran, bentuk, warna yang berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah. Jadi kalau tadi definisi umum masih gambaran umum, jika deskripsi bagian ini mulai masuk ke ciri yang lebih khusus, penjelasan lebih rinci mengenai objek seperti jenisnya, ukurannya, bentuknya, atau warnanya. Contoh, ini Ibu mengambil contohnya dari teks yang tadi Ibu perlihatkan ya, teks yang berjudul Buah Manggis ya. Ini contohnya, contoh struktur yang termasuk deskripsi bagian. Contohnya, buah manggis berbentuk bulat seperti tomat. Manggis memiliki kulit tebal dengan permukaan keras dan mengkilat, sedangkan dalamnya lunak. Warna kulit manggis ungu kehitaman. Daging buahnya tersusun dalam bentuk bilah seperti buah jeruk. Warnanya putih susu. Dari yang Ibu bacakan ini bisa kita lihat di sini mulai disebutkan ciri-ciri dari buah manggis ya. Ciri-cirinya seperti bentuknya bulat, lalu kulitnya tebal, teksturnya tebal dengan permukaan keras. Lalu warna kulit manggis itu ungu kehitaman. Lalu daging buahnya bentuknya seperti apa, yaitu bilah seperti buah jeruk. Jadi deskripsi bagian ini intinya adalah berisi ciri-ciri khusus atau penjelasan yang lebih detail mengenai objek. Ya, itu disebut deskripsi bagian. Lalu
Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Setelah sudah ada definisi umum yaitu gambaran umum objek, lalu sudah ada deskripsi bagian, ciri-ciri lebih khusus atau lebih detail dan terperinci dari objek. Lalu yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Apa manfaatnya? Dari contohnya ya, ini juga sesuai teks yang Ibu sampaikan tadi, yaitu teks berjudul Buah Manggis. Dari hasil penelitian ilmiah, kulit buah manggis diketahui kaya akan antioksidan yang terdiri dari ada tanin, antisonin, lalu ada asam fenolat. Dari kandungan ini, buah manggis punya kemampuan anti peradangan dan meredam radikal bebas dalam tubuh dan memiliki senyawa anti kanker. Jadi di kesimpulan ini atau di deskripsi manfaat ini berisi kesimpulan dan juga manfaat. Manfaat dari apa? Dari objek, yaitu dari buah manggis. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini Ibu sudah menjelaskan pengertian laporan hasil observasi, lalu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, lalu perbedaan antara LHO dan teks deskripsi, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Sudah bisa dipahami? Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.